Usabe bareh pupulih nanggro, dapu sahodro sajan ulama. الحق بلا نظام يبطل الباطل بالنظام. Nenek moyang kita yang dulunya mereka telah mencurahkan seluruh tenaga, seluruh pikirannya untuk mewarnai Aceh ini dengan warna satu-satunya, yaitu warna Islam. Hidup PDA! Hidup PDA! Hidup PDA! Majelis Nasihin Partai Daulat Aceh. Tengku Haji Adnan Mahmud Bakongan atau Nek Abu Bakongan, pendiri pesantren Ashabul Yamin Bakongan, Aceh Selatan. Tengku Haji Usman Ali Kutakrung atau Abu Kutakrung, pimpinan pesantren Darul Munawarah Kutakrung Ulegle Pidi Jaya. Tengku Haji Abdullah Ibrahim Lamno atau Aba Gampung Baru Lamno, pesantren Masjid Sabang Lamno, Aceh Jaya. Majelis Mustasyar Pusat Partai Daulat Aceh. Sebagai ketua, Tengku Haji Hasanul Basri atau Abu Mudi, pimpinan pesantren Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah, Masjid Raya Samalanga, Aceh Jempa. Tengku Haji M. Nasir Wali Alsi bin Abuya Syekh Muda Wali Al-Khalidi atau Abuya Nasir Wali, pimpinan pesantren Serabi Mekah Melabuh, Aceh Barat, sebagai wakil ketua. Tengku Haji Mukhtar Lutfi bin Abu Abdul Wahab Selimum atau Abon Selimum, pimpinan pesantren Ruhul Fatah Selimum, Aceh Besar, sebagai sekretaris. Tengku Haji Syarkawi Abdus Samad Bener Meriah atau Abu Syarkawi, pimpinan pesantren Bustanul Arifin Pondok Sayur Bener Meriah, sebagai wakil sekretaris. Sebagai anggota Majelis Mustasyar Pusat Partai Daulat Aceh adalah Tengku Haji Bukhari Perla atau Ayah Bukhari, pimpinan pesantren Asasul Islam Perla, Aceh Timur. Tengku Haji Syekh Syama'un Richard Lok Semawe atau Abu Syekh Syama'un, pimpinan pesantren Ulumuddin Utinkot Lok Semawe. Tengku Bukhari Husni Alse MAG Aceh Tenggara atau Abu Ya Bukhari, pimpinan pesantren Darul Iman Lawi Perla, Aceh Tenggara. Tengku Haji Ishak Lamkawe Pidi atau Abu Lamkawe, pimpinan pesantren Baldatun Mubarakah, Desa Kandang Lamkawe Pidi. Tengku Haji Asnawi Ramli Lamno atau Aba Lamno, pimpinan pesantren Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah Lamno, Aceh Jaya. Tengku Haji Marhaban Adnan Bakongan atau Walid Bakongan, pimpinan pesantren Ashabul Yamin Bakongan, Aceh Selatan. Tengku Haji Husaini bin Abu Abdul Wahab Selimum atau Walid Selimum, pimpinan pesantren Ruhul Fatayat Selimum, Aceh Besar. Hadir kesepakatan para ulama dalam Mubus Huda bahwa ke depan para ulama sepakat untuk gepedeng sabuh partai politik lokal, karena yang kakau likut para ulama selalu menumpang bak perahu dan jalur orang lain. Semenjak dileburnya partai politik dari le perti menjadi leheboh, nah ulama na yang terpecah menumpang bak pilih, na yang bak Golkar, bahkan na bak partai PDI. Namun kesemua pertanyaan adalah kumudo
bak jara orang lain. Para ulama kadang-kadang hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tokoh-tokoh politik. Maka dengan kesepakatan para ulama pada tanggal 2 Safar Siribe Kertuh 20 Sikurung Hijriah, kaum pakat gepedeng Partai Daulat Aceh Nyong dengan tujuan ke depan ulama benar yang berkiprah di badan legislatif. Karena ada tekalan yang kakau likut, karena hana ulama ataupun alumni daya yang berkiprah di lembaga tersebut, kadang-kadang perhatian untuk agama, perhatian untuk daya sangat kurang. Maka dengan tujuan yang demikian, para ulama sepakat ke depan untuk dididik dan gelatih kader daripada alumni daya untuk berkiprah dalam lembaga legislatif. Kemudian di antara ulama-ulama besar yang ikut serta mendirikan Partai Daulat Aceh, gure kitanya Abu Osman Kutakrung, Abuya Nasir Wali, Abu Ishaq Langkawi, Walid Marhaban dari Bakungan, Tuan sendiri Abu Mudi dari Samalanga, Abu Abdullah Lamno, dan ramai para ulama-ulama lain yang hadir pada waktunya. Termasuk salah satu tujuan kamu mempedang Partai Daulat Aceh Nyo supaya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan syariat Islam yang sedang digalakkan di bumi Aceh Nyo dapat diselamatkan. Yang kedua, untuk menghindari paham sekularisme yang akan ditanam di bumi Aceh dan menancit supaya investor asing yang kadang-kadang diurung dianggap baru bisa ditanam investor asingnya bubek dan cekut Islam. Padahal kadang-kadang aturan yang hana, karena Islamnya bukan di Aceh Manteng, bahkan di seluruh dunia agama Islam, investor asingnya tidak akan takut kepada Islam karena Islam adalah agama yang paling lembut. Kemudian untuk merubah sistem, menyebarkan ulama gemari di luar forum, di balai tempat semubut, di mana khutbah Jumaat, di mana dakwah, yang namun mari para ulama tidak akan memberi bekas, hanya hasil yang maksimal. Berlainan itu bahwa Partai Daulat Aceh Nyong perbedaan dengan partai-partai yang lain. Menyebabkan ulama ikut berpartai politik tapi remote pada orang lain kan pada orang ulama. Tapi dengan adanya Partai Daulat Aceh Nyong remote adalah di tangan para ulama. Menancing masalah sumpah menyenangkan kau ikut alumni daya yang ikut dalam partai politik tapi remote ikan dari gure ataupun urang daya. Remote adalah daripada pimpinan partai politik tersebut. Dan hanya pernah anggota DPR yang kau ikut disumpahkan oleh partai untuk melaksanakan tujuan daripada partai tersebut. Akan tetapi caleg daripada Partai Daulat Aceh Nyo disumpahkan oleh para ulama untuk betul-betul menjalankan tugas segalanya di dalam lembaga legislatif tersebut. Partai Daulat Aceh menerima hujatan dan fitnah dari orang-orang yang kurang senang dengan berdirinya Partai Daulat Aceh.
antara lain kepegah pertinya perti tentera Yupugot ataupun tentera na dilikut PDA. Lu rasa punya tenteranya kan mesti dilikut PDA mantang, karena tentera adalah untuk menjaga keamanan kita yang rakyat Indonesia memandung. Dan yang gerak untuk pegat Partai Daulat Acehnya adalah semata-mata para ulama. Hana geyu oleh tentera, hana geyu oleh udang di Jakarta, dan hana oleh partai-partai politik yang lain. Kemudian tak perlena isu yang menyatakan para ulama tidak boleh berpolitik. Ini adalah fitnah sih, karena dalam agama hana gelarang ulama berpolitik. Karena kamu dalam kitab kamu buat cara politik, bahkan oleh Mawardi sendiri gegarang kitab untuk membahas tentang masalah politik. Jadi kan sia-sia ilmu kamu apabila kamu hanya mempolitik, sedangkan politiknya kamu doa. Bahkan dari guru-guru kamu zaman Abu Yang Dawali, Abu Danuh Mirah, Abu Abdul Aziz Samalanga, orangnya adalah tokoh-tokoh politik semenjak dari Perti sampai Lampilhe dan menanti sebahagiannya dalam lokal. Dengan kata maklumi asal usulnya berdirinya Partai Daulat Aceh, maka Tuan mengajak masyarakat, para santri, baik yang bergabung dalam Taliban ataupun hana dalam organisasi yang lain, para ulama, baik yang bergabung dalam Buddha atau organisasi yang lain, marilah ke depan dalam pemilu yang akan datang sama-sama kita dukung Partai Daulat Aceh demi tegaknya syariat Islam dan agama di Bumo Aceh Darussalam. Partai Daulat Aceh, Dayak, ulama dan Taliban. Mana orang yang jun? Mamio kamu hana mobil pergi, mamio kamu hana Dayak pergi. Jawab ji ulama, maka kamu pikir ulama. Jawab ji Taliban, maka kamu akan Taliban. Taliban, semua orang Taliban. Taliban artinya penuntut. Nah yang minta nah yang minta irsyad, nah lagi obat bak ulama. Bandung Taliban. Alhasil semuanya orang di Aceh itu anak rohani ulama. Hadir terpungkiri, tidak boleh diingkarkan. Mana? Ulama-ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah, itulah namanya warasatul anbiya. Dari zaman ke zaman, waktu hadis Rasulullah berbangkit Allah Ta'ala ada di permukaan dunianya. Itu bayina linnas, rupanya ayat-ayat Allah. Oleh rupanya li Nabi mencenggoh lah muka jelas sebab katanya wahaba Rasulullah dijelaskan oleh para mujtahidin. Oleh para mujtahidin khilaf sehingga jadi 4 mazhab. Maka bedahlah para ulama berpeterang sehingga sampailah kepada katanya. Maka ulama Medina juga itu bayina linnas. Yang dinyatakan oleh ulama kepada manusia dan kepada masyarakat adalah masalah dunia wal akhirah, bukan semata-mata masalah akhirat. Kan sekarang ulama tok-tok memberi balik kan. Sekarang orang main mana? Ulama hancur berpolitik, memang hancur berpolitik, bukan hancur berpolitik. Hanya lebih meja uruh politik kinian. Bukan masalah lain, hampok sembut, hampok kecil. Tapi yang atur politik lagi apa? Harus ulama. Itu masalahnya. Bagaimana dari yang politik? Dalam kita bergerak, kita jihad, kita siasat. Yang ada politik, bagaimana tentulah? Ada aturan. Atau menyodanya kamu pakar ulama yang politik, dia tapi tulis dua. Dia tulis. Ulama tidak boleh berpolitik, tidak boleh apa-apa lagi hidup. Yang menyodok ulun mak kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gede. Tuan-tuan teman-teman yang baca, hana dayang kamu haji politik. Tuan-tuan jamai, hana jamai kamu haji politik. Tuan-tuan nak kai obat, hana obat mati. Yang dia tak pakar enam kaji, tulis buat orang. Yang mana? Yang bed. Dibanjir memang. Yang medih, yang bed, yang mana hana buku dia. Apa dah depan.
Yang berikutnya semacam ditanya benang pengut. Ulama-ulama Jino, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hana bangai. Imam Hanafi rahmatullah alaih, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dan sebagainya, ulama-ulama Imam Nawawi dan Imam Sufi. Cukup jarang kita tekan dalam sejarah mereka itu. Tapi politik mereka itu bukan politik khianat. Bukan politik pegah satu ada kursi mana Imenah ni duduk dah. Politik khianat, ya politik tapi ulama tidak ada itu. Hana. Nyambat, mau menyatakan menangkan dia. Ditanya benang pengut. Lagi orang bangai, tuan-tuan nak tahu dulu. Buat dia buka puasa. Nah makanan. Jadi nani, nami, na ibu budak, na gagar. Ya apa? Awak lain ramai itu. Jangan dengan bismillah itu nak tahu dulu. Kita nanti baju tadi. Sebab menurut kamu tu dia memang nak mengatur. Betul dia dengan bicara dia. Hai don nyom nang tak ketu lagi yang baik baju ni dengan. Baik baju pergi. Bejomi nya lebih dalam turun nanti baju. Hana baju. Bicara agar nya ini hanji menyonai go nah ada mama hai agar. Akhirnya agaknya mudah pula hana baju. Tujuan mengai demi udak lagi hai di dulu. Nyan makna. Saya politik ulama daripada kau. Ulama daripada kata puluh pakar di kamu kena tunggu kau kenal. Kamu kena pegang kupu yang tu. Bena ulama yang pegang yang nyonya oleh kamu oleh peluk depan. Jangan mana. Jangan hai urusnya poro garang-garang. Sekalian PDA-nya akan buat tempoh hari. PDA-nya akan buat tempoh haramen. Na remote dia tu. Maka nak urus juga tempoh Ali, tempoh Haramen, tempoh Muhid, pengurus PDA pusat, kerja pejawa ulama, kerja angkat ulama, kerja pengaruh ulama. Kamu jauh kendaca pengaruh ulama. Menyo kata-katanya pengaruh ulama, kenang ketok, becak. Kata-katanya pengaruh ulama, ada pakai ulama urusnya pengaruh ulama. Hadirin kaum muslimin, ulang kembali. Iskariman atau musyahida, budek dalam keadaan mulia atau mati syahid. Kalau benar kita kan lagi pada menoi buah haram. Iskariman atau musyahida, dah tahu yang tak biasa dia. Kuala kemah kepada ulama sebabnya dalam urus mungkin dah pukul-pukul tu mah ingat. Dan berpegang dalam sahabat itu mana apa itu? Iskariman atau musyahidan tu mana? Mungkin mana bulu yang ni. Ini apa? Hancur suri. Menyebabkan budak yang mulia harus mati syahid. Menyebabkan budak mulia hana mati syahid itu hancur saja. Yang bang, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, jinan beliau yang kenyang adalah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Partai PDA-nya lahir partai PDA murni gagasan daripada para abu-abu dan ulama daya. Maka zuhur kamu hoi tempuh-tempuhnya hai tempuh ramai, tempuh muhid, tempuh ali, tempuh lain. Kata-katanya kamu hukum dalam masalah pegang partai, pegang partai kamu tinggalnya. Bagaimana caranya kadang meletak tendangan kamu pegang bela haba pegang yang kian dia. Mak kadang nak tendangan menyo hanafiah tak berjuang. Menan makna. Apalagi di dunia daya. Kita pun tapi bab jihad. Tapi bab siasat. Sebab menyo dunia daya kita yang pun. Nah, ulah penakut. Nyo toto yang hana ikut berhenti kamu ingat betul. Kamu jauh yang hana ikut berhenti kamu ingat betul. Ingat betul. Hai benar, baik ya, puya, benda yang saya boleh jauh. Kamu sisi dekat tanpa perang. Hai, kamu daya sisi makan tanpa lima perang. Apa yang mereka boleh jauh. Cepat nanti. Ya, baik. Nah, jangan terkejut berbaca. Urang aja lu tuan pegang pandang kunci. Nyongol.
orang Aceh pantang kunci. Dia kata kunci, buat benar tu aja. Kunci tu, betul. Baca itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Komitmen kepada syariat Islam tidak ada lain. Hana lain. Kamu daya, ulama daya penting Islam. Islam di Nanggro Aceh Darussalam menyokan budaya yang tinggi. Hana berharap akan berubah. Menyokan atas partai budaya Islam, nyo hana berpegang bicara Islam tengah dalam parlimen. Tapi bila tengok atas Islam lagi partai Daulat Aceh tengok yang jid yang sampaikan masalah Islam, maka kamu harap ulun tuan sebagai sekretaris mustasyar DPP BDA Nanggro Aceh Darussalam menyampaikan kepada seluruh caleg-caleg baik pun di pusat ataupun di daerah-daerah, perjuangkan Islam tengok dalam DPR. Perjuangkan mati-matian. Punya mati katanya bak berjuang dalam DPR, han kamu ke mana lampung kamu danau. Karena syahid fi dunia wal akhirah. Nyokon. Jelasnya kecuali buah. Jelasnya kecuali bangai, betul belum dah kok. Dah. Perjuangkan. Menyawahana ke perjuang masalah agama di dalam gereja-gereja di Nanggro Aceh Darussalam. Gadanya warna tinam dalam DPR yang gereja dia katanya ada kamu bismillah. Awaknya dalam DPR tengok hana berjuang dalam Islam, hana ikut ini itu di dalam gereja hebat. Tapi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin orangnya warna orang kayak mundur. Hadirin kaum muslimin, saudara lun urang Aceh yang berbahagia. Tuan kalian pada orang yang berbahagia nyom teo hana lagu le nyokon kompanyo tidak. Nebo kompanyo biji dua. Saya mau tahu lun bunde. Kan hotel kompanyo apa ya kompanyo. Lun tuan jauh lun kalau kompanyo. Oh nak kunci menyolah kanya kompanyo. Katu mana minum nak mana ira. Minumnya nak mana ira katu kompanyo nak bondam mana. Kanya sebenarnya sebagai lun kalau kompanyo nak mana ira kompanyo nak belau. Hanya boleh apa dia memang. Oh, mana kamu ajak, kamu pengen kalau kamu bah dalam penjara kan? Yang nak lalu dah nak tahu tu. Yang nak lalu anak tahu tu tengah nak tahu kalau sayang di penjara. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kan benar yang percaya banyak. Makanya tuan kalian pada orang yang berbahagia cukup bersemangat. Apalagi bertanya yo, punya kazubian. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Yang kata-kata saya yang dibaca oleh urang-urang yang paling cok tarekat. Urang cok tarekat suluk, urang cok tarekat Naqsyabandi, urang cok syarikat tarekat Syafariyah dan Samariyah dan sebagainya. Subihan dengan kata-kata raditu billahi rabban. Gutanya mana tak subihan? Menyau temunta bagian nya beumum. Menyokon lagi bi'ah tak dulu nya beumum. Itulah jasa-jasa para ulama. Hana perle ulama hana gaji ni bu. Kamu daya hana bawa. Memperkeban teman bawa itu lebih daripada itu, bahkan lebih daripada itu. Finansial dikalah iri yake urus-urus yang lain. Maka keluarlah pada mulutnya ulama tidak boleh berpolitik. Ya, mbak ini yake. Kalau ulama berdua pada nak buka rumah bujak wali dia tahu bujak wali. Dia bujak wali. Ada bujak wali ke nak payah preh tu. Yang payah pergi. Sono dah dah, sono lewat. So pelewat di Allah. Kau berapa? Jaga para ulama. Hadirin yang berbahagia. Jasa para ulama adalah dengan hubungan ilmu. Menyiapkan lihok, menyiapkan rawan rumah. Nah kalau bagaimana para ulama-ulama Dumabih
Berakon pertanya, berakon pertanya. Hana kata hojak. Punya tajak kan? Kalau dalam dunia demokrasi harus bertanya peguat pemilihan umum dan harus mengaji pada pemilih. Baik dia bertanya pada golput. Saja. Kita mohonlah dalam partai-partai lain. Akhirnya pertinya lagi ibarat bot. Lagi ibarat bot. Bot kocok nak pada bengong. Punya nak pada ka bengong ibu pok kalung-kalung bot ka kocok. Ada malah apa bot dah. Anak tu belum. Maka tak ngeri dah nyo. Pakon ka pergi je. Berakon pergi. Nyo pakon kale kanya. Hai jawapan negeri yang ke orang meneja. Itanya dah nak jauh Bandar Aceh, dah nak jauh Limung, dah nak jauh Medan, dah nak jauh Lut Mai, hana motor dah. Motor ke? Tak aku motornya memang bahan darah berdua. Tak aku motornya hana deh. Tapi karena hana ada dua, akhirnya nalah motor yang cukup kokoh, yang cukup kuat, tidak diragu-ragukan lagi tentang mogok-mogoknya. Maka inilah dalam partai, dalam motor dan selamat. Yang jawaban ini, yang kesetiaan para ulama. Tapi menyatakan setia orang lain kalian. Kalau tak pergi, kalau pegah belum tampakat, tak pergi. Boh ada yang pemimpin boh kan. Akhirnya Tuhan bak lumah tapi mahamon. Lumah dapat tengah lamun dia tapi dia nampak tak beliau. Dia tapi dia udah kalau dia baca baca ulang. Halanya kerjasa tu. Kan manusia hanya kerjasa orang lain yang bukan sifat manusia, apalagi sifat nabi yang tanda pemimpinan abud. Yang dia beragam menyebut yang dia menyebut hukum cara memimpin. Yang nanti dino kau dek pada dia budak ulama tu pegah. Dia daerah ini pegah dah aku benar, pegah dah aku muda. Tino aku pegah dah aku ni melepunkan ulama. Cuma begitu. Aku pegah dia bolong aku pegah dia buat lain. Tapi dumnan kau pegah kadang-kadang ngawur mendang kau ni. Hanya Islam tak maju. Kenapa? Kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Ditanya dina yang nak dengar dakwah para suruhan ulama-ulama wabak kira dah. Kata Aceh, dia pun wabak kira. Kaum muslimin yang berbahagia. Agama hanari. Oban hanari agama hana sayang le tengok kepada Islam. Anak-anak tengok wabak Allah. Anak tengok bantu kufar. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Nyawa. Yang contoh-contoh cuma. Maka oleh kerana kaum muslimin yang berbahagia, baik dia pergi tengok lagi yang amanah, tengok lagi yang tenang hati, yang mau pas-pas agama, kan tidak ada. Hanya orang yang fikir ke agama. Bandung orang fikir, Bandung dibeli lagi. Bandung orang fikir, Bandung dibeli. Asal kerana dibeli kalau kita dengan orang-orang. Habis. Yang ini karab tau. Turun 2000 yang bertanya mau perang sama Liu. Atau 2000. Waktu ke akhir 2000 pun tsunami juga. Kata tsunami 2006 ada lagi kilo. Kata enam 2007 bergantung aja. 2008 kau pakai lebih dulu. Sebab pemimpin negara tua kerjasama. Nyaman. Jadi di mulai balam kalau ada macam betul tu ini kau ada kemuawa. Yang mati anak so kau, yang mati dah kau anak so kira. Kan kira. 2000 terkurung nyolong terkurung. 2000 terkurung pilih nombor balon janji akan syurga. Kalau kau apa jadi ya? Begini. Bagaimana? Ada ini, ada itu. Kamu akan berjuang, kamu nyong, kamu ayat bersama
ayat memperjuang agama itu mana kun pokri nah. Ini kat terang-terang kan orang itu tahu. Ya, 2010 pilih Lombok jibalok janji angin syurga. Yang janji motor merompok gari, yang janji peti merompok aqua. Mudah-mudahan Jino Perleranan dah pilih dah minta orang yang betul-betul pemimpin yang get khususan dia get baik yang golong mono budak, mono bujang begini begitu macam mengedah gawe sahabat ya orang dia dengan ngobrol-ngobrol kan yang tu ulama-ulama zaman Imam Hanafi, Imam Syafi'i yang cukup jarang-jarang lu pegang ilmu parasan, lu pegang macam-macam ada yang buat sini kita tanya kadang-kadang politik kita tanya politik lalim handul kekalan di likut toko dia handul kekalan menyapa-pada tapi para ulama-ulama dia kekalan dengan nurani dia kekalan dalam batin kanya maka dalam hadis ittaqu farasatal mu'min takut tidak ada farasatul mu'min beliau dia berapa farasatul mu'min yang hana rumus ini Imam Syafi'i rahimahullah cuma duduk dengan Imam Hambali rahimahullah dalam masjid damang sedahulu nama kecil abang damang sedahulu semayang orang dia semayang itu Imam Syafi'i dan Imam Hambali ayah Hambali menurut dia yang kau gurunya anak itu Hambali itu anak itu kita jangan hantar kami yang berapa dengan pukul kaya berkala Imam Hambali punya mulut berkala lagi ulun muka ijar pun muka ijar Imam Syafi'i punya mulut berkala ke berpeh-peh karang ulun muka tahu ulun peh karang dua ulama besar dua mujtahidin kakilah pendapat Imam Hambali menganggapnya ulun muka ijar Imam Syafi'i menganggapnya ulun peh tahu begitu dia semayang ke Imam Syafi'i hai menanjakkan dua lain patron belum tuan di kedai pasar tadi pupuk ni no gino belum tuan kamu kat hijab bacu berapa belum tak betul bandua perkataan ulama besar itu betul tapi di Imam Hambali nampaknya sedang bertuan di Imam Syafi'i nampaknya di belakang itu lebih dahsyat lagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu nyaman pun nalumus hanauluhinya nak dua dalam dua di bidang haknya mau bertemu di kaidah apanya hanalnya dibanding kita ku para sekal mukminah baca ayat kursi wala ya wa hakuluma wa aliyul azim syahidallahu annahu la ilaha illahu baca zikir la ilaha illahu ya daimu ya abadi ya abadi baca zikir kasyaf demam ai nyangkon yang para ulama nyangkon yang ini pegawai kata nyangkon yang pemimpinnya hana betul yang kaibah dan beroyong gede nyangkon dan yang itu dah dari hana dari pada ulama kasyaf ya hana dari makanya hadirin kaum muslimin yang berbahagia itulah namanya kita nyonya orang pengikut ulama jamun mudah-mudahan dengan ikut para ulama-ulamanya buruh putihnya di payung Mu'ad bin Jabal yang sengok akan berjurung adanya di padang mahsyar. Ini ada kata kita menulis benama tengok guglong kemah gugur urung yang adik-adik berkelam dengan kena yak diuk bendera Umar bin Khattab urung yang benar-benar dalam dunia kena yak diuk bendera Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu urung yang syahid dalam dunia kena yak diuk bendera Sayyidina Ali karramallahu wajhah dah para ulama-ulama dan pengikutnya kena yak diuk bendera Mu'ad bin Jabal nyaman orang ijak dia urut yang nak arus dalam ulama idunya baik kena ke ni tanya kakak pelakon hidup saya nunggu hai nunggu nyo kena ada hal dalam tak apa ni nyo hanan buat tu hidupnya belakang hidupnya handam dapat kedih hana roh diuk bendera Mu'ad bin Jabal makanya ya ayuhan nas bagi Nabi ittabi'ul ulama fa innahum siradud dunya wa masabil akhirah
Wahai manusia, saya ikut ulama. Nyandang pulunya, yang punya baik dah pupuk air, baik dah pupuk batik, baik dah pupuk tu. Dan pelija rumah di akhirat yang punya jalan. Itulah para ulama-ulama. Kita lihat bahwa sementara orang-orang kita hampir terpengaruh dengan upaya-upaya dari non-muslim untuk supaya warna Islam Aceh ini pudar dan harus ada warna-warna yang lain. Maka upaya-upaya itulah sebetulnya yang perlu kita tangkap, yang perlu kita sekat. Maka oleh karena itulah pada tanggal 28 Januari tahun 2008 maka duduklah beberapa orang ulama di Aceh ini, di antara lain Abu Kutakrung, Abu Mudi Samalanga, dan juga saya sendiri Tengku Haji Nasir Wali, dan juga Abun di Selimung, dan banyak ulama-ulama yang lain untuk memikirkan bagaimana nasib Islam di Aceh pada masa-masa yang akan datang. Pada waktu itu keluarlah satu hasil, yang hasil ini adalah dibidani langsung oleh para ulama-ulama kita supaya mempertahankan Islam dan syariat Islam di Aceh ini. Kesempatan untuk mendirikan partai lokal ini harus kita gunakan, harus kita manfaatkan. Maka lahirlah sebuah partai lokal yang kemudian disebut nama partainya PDA, Partai Daulat Aceh. Jadi Partai Daulat Aceh ini adalah satu-satunya partai yang dibidani oleh para ulama-ulama pesantren, satu-satunya partai yang dibidani oleh para ulama-ulama pesantren, ulama-ulama daya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan warna Aceh ini berwarna dengan warna Islam seperti yang pernah kita terima pusaka ini dari aulia-aulia dan para ulama-ulama sesepuh-sesepuh kita terdahulu. Yang ini adalah merupakan amanah bagi kita untuk kita pertahankan warna Islam yang ada di Aceh ini. Maka oleh karena itu kita dukung Partai Daulat Aceh, berarti kita mendukung amanah dan wasiat-wasiat para aulia-aulia, para ulama-ulama kita yang terdahulu yang telah mencurahkan seluruh tenaganya supaya Islam di Aceh ini dapat terus kita pertahankan ila yaumil qiyamah. Maka oleh karena itu himbauan kami kepada saudara-saudaraku, kepada seluruh gure-gure, ustadz-ustadz, para ulama dan abu-abu yang ada di daerah-daerah, yang ada di pesantren-pesantren, maka marilah kita dukung partai ini. Marilah kita ajak masyarakat kita untuk bersama-sama dengan PDA ini, dan kepada seluruh alumni-alumni daya juga kami menghimbau, ini adalah amanah dari guru-guru kita supaya kita bersama-sama dalam satu organisasi demi untuk Aceh sebagai daerah Serambi Mekah, sebagai daerah syariat, sebagai tanah aulia-aulia yang dahulunya telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Partai Daulat Aceh ini secara organisasi ada yang disebut dengan Dewan Nasihin, ada yang disebut dengan Mustasyar, ada yang disebut dengan Tamfiziyah. Dan ini
semuanya terdiri dari ulama-ulama daerah atau alumni yang pernah mencicipi ilmu pengetahuan di pesantren-pesantren dan di daerah-daerah yang ada di Aceh ini. Jadi oleh karena PDA ini adalah partai yang dilahirkan oleh para ulama-ulama, maka kedaulatan penuh di tangan para ulama-ulama. Tamfiziah yang anak-anak kita yang muda-muda ini, alumni daripada daerah-daerah atau pesantren ini adalah sebagai perpanjangan tangan daripada para ulama-ulama. Dan semuanya apa yang akan dilakukan harus minta pendapat dahulu dan restu daripada ulama-ulama, dari nasihin, dewan nasihin ataupun dewan mustasyar. Maka jelas sekali bahwa ulama adalah pemegang daulat terhadap partai daulat. Kalau ada isu bahwa partai daulat Aceh menjual-jual ulama, itu tidak benar. Karena yang melahirkan partai daulat Aceh ini adalah ulama-ulama, guru-guru kita yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ulama-ulama sepuh kita. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau syariat Islam di bumi Aceh ini wajib kita tegakkan, wajib kita pertahankan, karena leluhur kita, para alim ulama kita, nenek dan indatu kita, ketika Islamnya tegak wajib membantu murunci kita menyambut dengan baik, membantu murunci kita sepakat untuk diterima Islamnya. Tapi saatnya karena pengaruh-pengaruh global, karena pengaruh-pengaruh material, karena orang-orang luar yang hanya sayang ke Islam, yang pedih mata bagi kalon Islamnya masih dengan aman tentram di bumi Aceh, berusaha dengan secara upaya. Nah, yang pegah Islamnya cuma cukup hubungan antara danya dengan Allah. Adapun untuk membangun nanggro, untuk tatu ekonomi, untuk tak maju rakyat, nyobek tabaka Islam. Lebih-lebih dengan Islamnya hanya tingkalan di lewat Eropah, lewat Yahudi, lewat Nasrani. Syariatnya adalah merupakan suatu kendala besar untuk maju Acehnya, sehingga baju-baju habanya tak terpengaruh kepada ulung-ulung kita, sehingga sikap tindak tanduk bahkan yang jino kaji ke petinggi-petinggi Aceh sudah sinis terhadap Islam, sudah begitu tidak hormat lagi dengan Islam. Islam itu hanya hubungan manusia dengan Allah, tidak untuk pemaju nagro, tidak untuk pemaju ekonomi. Partai inilah, kalau DPR itu di situ kuncinya hidup syariat, matinya syariat, majunya nagro, gelohnya nagro, berarti tanya tengku-tengku, anak-anak tanya, urung-urung daya, urung-urung ahlu sunnah wajib benar jadi DPR. Allah. Nah, untuk berdua di sini harus melalui partai. Artinya untuk menciptakan partai dan tak bantu partainya, tidak ada hukum lain selain daripada wajib. Lil wasail hukmul maqasid. Inilah saatnya. Kalau dilehnya kata partai, tak pergi partai hukum sunnah, tapi uronya hukumnya sudah berpindah menjadi wajib.
Mudah-mudahan abu-abu akan sepakat dengannya. Nangkanya sudah pernah mencoba, tanya menumpang jalur dengan harapan nak didengar abadanya, tetapi nyata dia sudah bertahun-tahun pemilu demi pemilu kita sudah coba, ternyata adanya hanya sebagai alat semata-mata. Apabila sudah selesai, alat tidak ada guna lagi. Dina orangnya ialah saat tanya pula kerong jalur kerong taik kerong tayu anak tanya kerong. Pendirian partai PDA akumulasi dari banyak problem, akumulasi dari banyak masalah, baik menyangkut masalah kesungguhan berbagai pihak terhadap syariat Islam yang jauh di luar apa yang dikehendaki oleh umat di daerah ini, baik juga yang menyangkut pembangunan yang dikelola sering sekali dengan secara jauh dari harapan masyarakat. Dana yang tersedia begitu besar tidak terserap, sekian triliun anggaran Aceh harus begitu saja dikembalikan ke Jakarta kembali hanya gara-gara tidak bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kesungguh-sungguhan dalam menjalankan roda pemerintahan bahagian dari penyebab ulama berpikir untuk mendirikan PDA. Jadi mendirikan PDA akumulasi dari beberapa hal, akumulasi dari banyak masalah yang menimpa masyarakat Aceh. Maka ulama berpikir, mari kita maju ke depan. Tujuan politik ulama adalah li'ila'i kalimatillah allati hiyal 'ulya, menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah. Jadi ketika ulama berpolitik dalam hal ini melalui jalur PDA, ulama berpolitik di Aceh melalui jalur PDA, Partai Daulat Aceh, tujuan yang ingin dicapai adalah li'ila'i kalimatillah allati hiyal 'ulya, menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah. Ketika kita berbicara menegakkan agama Allah, berarti kita berbicara tentang syariat. Kita juga berbicara tentang kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena bagaimana dimaklumi bersama bahwa banyak tempat dalam Al-Quran yang menegaskan umat muslim harus juga sejahtera. Hendaklah engkau meninggalkan generasi sudahmu yang jauh lebih kuat. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dan karena fakir dan sebagainya. Artinya menegakkan kalimat Allah, artinya menegakkan syariat dalam aspek yang sangat luas. Inilah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh para ulama untuk masuk ke jalur politik. Menegakkan kalimat Allah. Kita ingat sejarah. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, 2 tahun beliau memerintah, 2 tahun setengah memerintah kekhalifahan Bani Umayyah. 2 tahun setengah beliau berhasil mewujudkan kemakmuran bagi masyarakatnya, bagi umat di kala itu dengan beliau menegakkan syariat. Konsekuensi itu ada, termasuk konsekuensi yang harus diterima adalah pandangan mengenai isu-isu negatif yang secara sengaja disampaikan yang tidak sesuai dengan hakikat PDA. Ada yang mengatakan PDA sebagai partai bentukan TNI, sebagai partai bentukan Jakarta, bentukan PDI, menyerang PDA sedemikian rupa. Kedua isu ini tidak benar. PDA didirikan oleh ulama untuk tegaknya syariat Islam di Aceh. PDA tidak peduli dengan isu-isu negatif, baik yang mendekatkan PDA kepada pihak Jakarta, TNI khususnya, ataupun pihak-pihak yang mendekatkan PDA kepada kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat dengan Jakarta. PDA didirikan bukan untuk isu itu. Bismillah, insya Allah majelis yang mulia kita selama ini mengenal ikhwahillah ulama sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Ketika konflik besar menimpa wilayah ini, ulama mempersatukan Aceh, masyarakat Aceh semuanya. Orang inilah yang mendirikan PDA. Orang yang mempersatukan rakyat Aceh, yang mengayomi rakyat Aceh selama masa konflik begitu berat. Inilah yang mendirikan partai.
sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Artinya ulama mewarisi amanah yang dipegang oleh para nabi untuk membimbing umatnya, mengarahkan umatnya ke jalan lurus. Mengarahkan umat ke jalan lurus harus melalui beberapa macam strategi yang mungkin dilakukan. Selama ini ulama melakukan gerakan-gerakan di bawah membangun umat, memberikan kesadaran kepada mereka melalui pengajian-pengajian. Sarana ini alhamdulillah sudah berjalan selama ini. Maka kemudian untuk lebih memperkuat apa yang sudah dilakukan selama ini, ulama ingin dengan ijtihad kolektif, ijtihad bersama, ijtihad jama'i, mengambil satu terobosan baru, bahwa kita harus kembali ke tradisi awal dalam sejarah tatbik al-Islam al-Islamiyah, penerapan syariat Islam, di mana Islam diterapkan melalui jalur politik. Rasulullah SAW mengambil jalur politik. Khulafaur Rasyidin yang dijadikan sebagai teladan utama bagi umat ini mengambil jalur politik. Begitu pula dengan khalifat yang sudah mereka. Ini berlanjut sekian lama. Saya mempunyai satu buku, Politik Islam Hindia Belanda. Buku inilah yang menjadi sumber racun bagi masyarakat, yang memisah ulama menjadi dua. Ulama yang dekat dengan pemerintah Belanda dan menjauhi secara penuh ajaran politik, hanya mengajarkan moral, etika kepada masyarakat, dan mereka berlepas dari banyak hal aspek lainnya. Sementara ulama yang terjun ke dalam jalur politik dikikis habis. Itu sebagai bahagian daripada prinsip yang diajarkan oleh Profesor Dr. Snoop Horbroni sebagai pelentang prinsip orientalis di dunia internasional, khususnya di Aceh dan Indonesia. Cukup dikenal oleh pakar sejarah semuanya, Profesor Dr. Snoop Horbroni, dan ini bukunya, hasil penelitian selama di Aceh, yang kemudian dikukuhkan ketika berada di Jakarta, merumuskan bahwa kalau ingin memperkuat gerakan sekularisasi di masyarakat muslim, ulama harus dijauhkan dari politik. Dengan demikian, ulama jauh dari politik bukan bagian dari prinsip Islam, akan tetapi ia adalah bahagian dari apa yang diajarkan dan diwariskan oleh Snoop Horbroni di Aceh. Ikhwah fillah, ini yang harus dibenahi, bahwa sesuai dengan tradisi awal Islam ditegakkan dengan siasah, dengan politik, dengan berbagai macam jalur yang memungkinkan oleh Rasulullah dan orang-orang sesudah beliau. Ini harus diambil dan dilakukan kembali. Dengan demikian, ulama yang bergerak di jalur politik bahagian dari tugas yang harus diambil oleh para ulama. Aceh sebagai satu daerah, satu komunitas, sebagai satu bagian iman, memang tidak bisa menutup diri dari perkembangan-perkembangan. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa khalaqnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kami menciptakan kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Apakah hanya mengenal bahasa, mengenal wajah, mengenal ras? Tidak, termasuk mengenal potensi dari semua bangsa. Aceh ketika ingin maju memang harus memadukan potensi lokal kita dengan potensi yang ada di semua bangsa dunia. Akan tetapi ketika Aceh membuka dirinya kepada semua bangsa di dunia, tidak berarti segala-galanya bisa masuk ke Aceh. Paham-paham sekularisme, paham-paham yang ingin mengerdilkan peran agama dari kehidupan umat ini harus disingkirkan dari Aceh. Ingat, Aceh ada karena syariat. Sebelum ada syariat Islam di Aceh, Aceh tidak dikenal di semua bangsa di dunia. Aceh baru dikenal semua bangsa di dunia ketika di daerah ini tegak syariat. Jadi ketika ingin memperkenalkan bangsa ini ke semua bangsa di dunia, maka di Aceh harus tegak syariat Islam. Sebelum Islam masuk ke Aceh, Aceh tidak dikenal oleh semua bangsa. Ketika Islam sudah masuk, Aceh dikenal semua bangsa. Kejayaan Aceh dengan syariat, bukan dengan ismu di luar syariat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan dukungan dari semua kaum muslimin, ikhwah fillah, saudara-saudara kami di jalan Allah, Partai Demokrat Aceh insya Allah akan membentuk fraksi baik di DPRA
ataupun di DPRK. Insya Allah partai ini akan dapat dan mampu membentuk satu praksi di semua jajaran-jajaran yang diikuti. Insya Allah ketika terbentuk praksi PDA di legislatif, maka kebijakan-kebijakan yang ditempuh ataupun pendapat-pendapat yang disuarakan oleh praksi ini di dalam rapat-rapat legislatif ini setelah melalui konsultasi terlebih dahulu kepada ulama-ulama yang ada dalam mustasyar, kepada ulama-ulama daerah. Jadi praksi PDA dalam posisi mengamankan, dalam posisi menyampaikan apa yang disuarakan oleh para ulama-ulama yang ada di Majelis Mustasyar dan ulama Aceh keseluruhan. Ketika ulama maju ke depan karena keprihatinan mereka dengan situasi yang ada saat ini, keprihatinan yang mendalam terkait dengan pelaksanaan syariat Islam, keprihatinan mendalam terkait dengan kesungguhan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Keprihatinan ini mendorong mereka maju, mendorong ulama maju. Ketika mereka maju, maka semua kaum muslimin harus bergerak bersama para ulama, bantu para ulama menegakkan agama Allah di Aceh, bantu para ulama memperbaiki keadaan umat ini di Aceh. Jangan biarkan ulama ketika mengajak membangun Aceh dengan syariat, makmurkan Aceh dengan syariat, ketika mereka memanggilmu datang. Jangan biarkan panggilan mereka. Kaum muslimin sekalian di seluruh Nanggro Aceh Darussalam, mari bangkit dengan ulama. Mari hidup bersama ulama. Dalam keseharian kita tidak pernah terlepas dari ulama. Maka kini saatnya kita bantu upaya mereka, kita bantu perjuangan mereka, kita bantu usaha yang mereka lakukan saat ini. Saudara kami di jalan Allah, mari bangkit dengan ulama. Aceh jaya dengan ulama. Dalam sejarah kita yang panjang, Aceh juga akan jaya kembali ketika amanah ini kita berikan kepada mereka. Jangan biarkan perjuangan para ulama ini tanpa ada bantuan dari kaum muslimin di seluruh Aceh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidupkan PDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma la tusallit alaina bi-dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna. واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
انصرنا يا الله إنك أخير الناصرين وانصرنا يا الله إنك أخير الناصرين وانصرنا يا الله إنك أخير الناصرين وافتح علينا يا الله إنك أخير الفاتحين وافتح علينا يا الله إنك أخير الفاتحين وافتح علينا يا الله إنك أخير الفاتحين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الفائزين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم وعافنا من كل بلاء عظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yang lagi yang sampaikan dari Abu Tanya Abu Nasir, Abu Syekh, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-haqqu bila nidhamin yubtilul batil binibah. Hadanallah iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kama urang Aceh ban Bandung wajib jaga syariat di tanah Indadu. Tamu jihad tabila agama Allah Tapua marwah Aceh lagi masa Sultan Iskandar Muda. Allahu Akbar. Hidup PDA Jaya Syariat. Balaghal ula bikamalihi kasyafat tuja bijamalihi husnu jami'i khisalihi sallu